Nama saya Arif Hidayat, saya dari GT5APP. Teman-teman pasti tahu apa gambar yang ada di layar ini. Ini merupakan gambar dari bambu. Nah, apa sih fungsi dari bambu tersebut? Bambu ini bisa digunakan sebagai alat kesenian, alat kerajinan, alat musik, ataupun alat permainan. Nah, salah satu contohnya adalah bambu ini bisa digunakan untuk keranjang, kemudian untuk pembuatan meja dan kursi, dan untuk pembuatan rumah lampu, kemudian untuk permainan anak-anak. Nah, yang terakhir ini pasti teman-teman sering melakukannya ketika di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya, selain bambu ini digunakan sebagai alat kesenian, alat musik, bambu ini bisa digunakan sebagai bahan baku perbuatan kertas. Loh, kok bisa sih? Bagaimana caranya? Sebelum kita menuju ke prosesnya, kita harus tahu apa itu bambu. Nah, pengertian dari bambu itu sendiri adalah bambu merupakan salah satu bahan yang menghasilkan selulosa 2-6 kali lebih besar dari pinus. Peningkatan biomas bambu per hari 10-30%. Untuk peningkatan biomas kayu hanya 2,5%. Nah, selanjutnya jenis-jenis bambu. Yang pertama ada bambu andong, kemudian bambu apus, bambu hitam, dan ini bambu kuning. Yang terakhir bambu petung. Bambu yang terakhir ini merupakan bambu yang bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kenapa demikian? Nah, inilah penjelasannya. Bambu petung ini merupakan jenis bambu yang sangat kuat. Tingginya dapat mencapai 30 meter dengan diameter batang 20 cm, panjang ruasnya 40-50 cm dengan tebal dinding bulu 1-1,5 cm dengan masa panennya selama 3 tahun. Nah, kemudian komposisi dari bambu petung itu sendiri. Yang pertama, selulosanya 53%, pentosan 19%, lignin 25%, dan abu 3%. Pertama, bambu diambil menggunakan forklift. Bambu yang digunakan ini merupakan bambu petung. Kemudian bambu ini digiling sehingga nanti membentuk serat-serat kecil. Nah, selanjutnya digiling lagi hingga membentuk seperti gambar berikut. Itu digiling lagi menjadi lebih kecil. Dan kemudian dimasukkan ke dalam sinder sehingga membentuk buku kertas atau palep. Nah, ini proses lembaran kertas. Kemudian ini seperti ini.
jam. Kemudian di sisi kesimpulannya, bambu merupakan salah satu bahan yang menghasilkan selulosa 2-6 kali lebih besar dari pinus. Peningkatan biomasa bambu per hari 10-30%. Sementara itu, peningkatan biomasa pohon kayu hanya 2,5%. Bambu yang digunakan dalam pembuatan tas adalah bambu petung karena bambu ini lebih kuat. Kemudian komposisi dari bambu petung itu sendiri, yang pertama itu ada selulosa 53%, pentosan 19%, ligninnya 25%, dan abunya 3%. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.